Shalom bagi kita semua. Mazmur 103 ayat 13, demikian firman Tuhan. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sekali lagi saudaraku, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ya, puji Tuhan saudaraku. Firman Tuhan berkata seperti Bapa kita sayang kepada kita. Seperti Bapa di antara manusia menyayangi anak-anaknya. Seperti Bapa kita. Seperti Bapa kandung kita mengasihi, menyayangi kita. Demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Supaya kita paham betapa Tuhan itu mengasihi kita, menyayangi kita. Supaya kita mengerti, makanya diambillah suatu contoh, yaitu kasih Bapa kepada anak-anaknya. Seorang Bapa itu sangat mengasihi anak-anaknya. Sangat mengasihi. Saya sebagai seorang Bapa memahami betapa besar kasih Bapa itu kepada anak-anaknya. Sangat mengasihi, sangat menyayangi anak-anaknya. Meskipun terkadang banyak kita lihat orang tua di luar sana, beberapa dari mereka sayang kepada anaknya, tetapi terkadang mereka hidup dalam keegoisan, ya, mementingkan diri sendiri, ya. Memang dia sayang anak-anaknya, tetapi dengan kehidupannya dia tidak maksimal membuktikan kasih itu. Contohnya dia memiliki pendapatan, dia pergunakan untuk kesenangannya sendiri, ya. Padahal ada berbagai kebutuhan yang harus dilengkapi untuk anak-anaknya, mungkin untuk sekolah, untuk beli baju atau kebutuhan-kebutuhan lainnya. Tetapi dia lebih mengutamakan kepentingan dirinya. Mungkin dia dengan merokok, mungkin dia dengan hidup tidak tertib, mungkin dengan minum-minum tua, minuman keras, atau dia memiliki perilaku yang tidak baik atau kehidupan yang tidak baik di luar rumah, sehingga itu merugikan bagi keluarganya di rumah, bagi istrinya, bagi anak-anaknya. Dia sayang kepada anak-anaknya, tetapi ya karena dia masih dibelenggu oleh tingkah laku yang tidak baik, akhirnya kasih itu tidak maksimal disalurkan. Tapi seorang bapak yang baik itu dia pasti memikirkan bagaimana anaknya di sekolah, bagaimana, apakah semua bisa terpenuhi keperluan sekolah, uang sekolah atau segala macam. Nah, jadi firman Tuhan berkata seperti Bapa sayang anak-anaknya, ya. Yang menjadi contoh adalah Bapa yang sayang tadi, yang benar-benar mencurahkan kasihnya kepada anak-anak tadi. Begitulah Bapa Allah kita di surga, Tuhan pencipta kita, menyayangi orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya. Secara umum Tuhan mengasihi semua manusia. Secara umum Tuhan itu mengasihi ciptaannya. Manusia ini yang diciptakan menurut gambar dan rupa Dia. Tetapi lebih khusus lagi, lebih spesifik lagi, Dia sangat mengasihi orang-orang yang takut akan Dia. Diibaratkan itu seperti kasih Bapa kepada anak-anaknya. Kasih seorang ayah kepada anak-anaknya. Begitulah kasih Tuhan kepada kita yang takut akan Dia. Definisi anak-anak yang takut akan Tuhan apa? Hormat kepada Tuhan, takut akan Tuhan, takut membuat pelanggaran, takut menyakiti hati Tuhan, membuat Tuhan berduka, ingin selalu tinggal dekat Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Itu orang-orang yang takut akan Tuhan. Di setiap musim hidupnya dia selalu bersandar kepada Tuhan. Dia tanya Tuhan,
Dia tanya Tuhan dulu apa yang mau diambil, keputusan apa yang mau dilakukan, dia tanya Tuhan dulu. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia memiliki relasi. Dia sebagai ciptaan dan pencipta. Memiliki relasi yang baik, hubungan yang baik antara kita sebagai manusia dengan Tuhan kita, yang adalah Bapa yang sangat mengasihi kita, Bapa pencipta kita. Dia sangat mengasihi kita, saudaraku. Dia sangat mengasihi kita yang takut akan Dia. Sering kita terjatuh, sering kita gagal, tetapi Dia sabar. Dia sabar. Ayat 8 dikatakan, Mazmur 103 ayat 8, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tuhan itu penyayang dan pengasih. Dia bersabar kepada kita. Dia selalu sabar terhadap segala kesalahan, terhadap pemberontakan kita. Kasihnya begitu besar bagi kita. Dia sabar. Kalaulah di saat kita salah langsung dihukum, wah udah, umur kita nggak lama. Begitu salah dihajar, wah. Tapi Dia panjang sabar. Dia sangat mengasihi kita. Dia tegur kita melalui orang lain, melalui pendeta, melalui teman, melalui sahabat, bahkan melalui orang yang membenci kita. Kita bisa petik, kita bisa orang bisa pakai, orang bisa dipakai oleh Tuhan, sekalipun orang itu mungkin musuh kita, bisa untuk mengingatkan kita, untuk menegur kita. Tuhan bisa pakai apa aja untuk menghentikan langkah kita yang sudah tidak benar. Tuhan bisa pakai. Termasuk Dia juga bisa bicara di hati kita. Sekalipun kadang mungkin hati kita terlalu sibuk, terlalu penuh dengan berbagai aktivitas. Hati kita ini bisa penuh dengan kebimbangan, kekhawatiran, keraguan, ketidakpercayaan. Wah, ini hati bisa penuh sehingga terkadang sulit mendengar suara Tuhan. Hati kita ini seperti penuh beban. Jadi berbeban berat, banyak yang ditanggungnya. Akhirnya kadang kita sulit dengar suara Tuhan. Dan Tuhan bisa pakai orang-orang di luar, sehingga kita memakai telinga secara jasmani untuk mendengar mereka. Jadi Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mengasihi kita, anak-anaknya. Percaya kepadanya, mengasihi Dia, yang takut akan Dia. Percayalah, Tuhan itu baik. Tuhan itu sangat baik. Dan Dia berkehendak supaya kita juga semakin lebih baik. Artinya menjadi manusia yang semakin lebih baik, yang hidup dalam kehendak Tuhan, yang menghidupi firman Tuhan. Firman Tuhan itu berguna untuk menyucikan kita, menguduskan kita, supaya kita hidup benar, supaya kita memperbaiki diri, meninggalkan cara hidup yang tidak baik, cara hidup yang lama, yang berdosa, yang tidak berkenan kepada Tuhan, masuk pada kehidupan yang baru, kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, menjauhi dosa, melakukan kehendak Allah, menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat. Itu kehendak Allah. Kehendak Allah supaya kita dibaharui dari hari ke hari, sambil kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, di dalam doa, di dalam pujian penyembahan, dalam ibadah, dalam pembacaan firman-Nya, pembacaan kitab suci. Kita juga harus memperbaiki karakter kita, perbaiki perilaku kita, kebiasaan-kebiasaan buruk kita perbaiki. Dan Tuhan akan bawa terus kita menuju kemuliaan demi kemuliaan. Berkat Tuhan juga terus mengalir bagi kita. Berkat Tuhan itu teramat banyak, teramat besar, siap untuk diluncurkan, siap untuk memberkati kita. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita lihat, semuanya itu disediakan Tuhan bagi kita yang mengasihinya. Percayalah kepada Tuhan, Ia baik, Ia sanggup, Ia mau untuk menolong, memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam.